Dokumen ini sangat penting kalau kita mau membahas gerakan Zionisme. Sayangnya di Indonesia tak banyak yang mengangkatnya di YouTube. Judulnya The Protocol of the Learned Elder Zion, Protokol Sesepuh Cendekiawan Zionis atau biasa dikenal Protocol of Zion. Dokumen ini semacam notulensi gitu ya, hasil rapat para sesepuh Zionis yang membahas rencana-rencana konspiratif mereka dalam upayanya menaklukkan dunia dengan berbagai cara. Protokol ini sebetulnya adalah rahasia, tetapi bocor yang kemudian melahirkan kontroversi hingga hari ini. Nah, kali ini saya akan bicarakan dokumen ini dalam dua bagian. Pertama, membahas isinya, ini yang paling bikin penasaran. Kemudian yang kedua, dari segi munculnya atau sejarahnya. Kira-kira bagaimana awalnya munculnya buku ini, sehingga dia menjadi isu yang kontroversial. Ikuti terus video ini sampai selesai. Awalnya saya mendengar istilah Protocol of Zion itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, hingga ada seorang teman yang mencoba mengaitkannya dengan politik global. Dia bercerita mengapa Amerika itu, kata dia, sebagai negara kapitalis, tetapi dalam beberapa segi dia komunis. Misalnya kesehatan dan pendidikan di sana menjadi semacam common goods, kebutuhan bersama yang dimiliki bersama oleh warganya. Padahal di negara yang kapitalis mestinya semuanya diserahkan pada pasar. Tetapi sebaliknya, Cina yang menyatakan diri sebagai negara komunis yang mestinya semuanya menjadi common good, malah ekspansi ekonominya terutama ke negara-negara yang berkembang seperti Indonesia sama sekali tidak menunjukkan sifat-sifat komunis gitu. Malah lebih kapitalis daripada Amerika. Jadi komunisme menjadi semacam kedok belaka yang disetting, kira-kira begitu. Teman saya itu menjelaskan fenomena ini agak sedikit konspiratif gitu ya, bahwa ide-ide sosialisme komunis itu adalah setting global dari suatu agen yang ingin menguasai dunia, dalam hal ini adalah Zionisme. Semua setting itu, kata dia, ada di buku Protocol of Zion. Nah, saya penasaran lalu mencari dan membaca buku itu. Protocol of Zion ini berisi 24 protokol atau bagian ya. Masing-masing protokol ini memiliki bagian-bagian lagi, jadi semacam pasal-pasal gitu ya. Dari 24 protokol itu sebetulnya strukturnya tidak terlalu tampak. Jadi tidak seperti buku ilmiah yang terstruktur ada pembukaan, isi, kemudian penutup. Tapi isinya lebih pada poin-poin konspirasi apa saja yang akan mereka lakukan di dunia kira-kira. Jadi ada banyak poin dan bidang yang akan dilakukan oleh Yahudi untuk menaklukkan dunia. Mulai politik, pers, pendidikan, hingga ekonomi. Dalam protokol ini, para tetua Zion itu menyebut diri sebagai serigala. Sementara orang-orang non-Yahudi yang disebut sebagai Goyim diposisikan sebagai domba. Maka apa yang akan terjadi ketika serigala berada di dalam kerumunan domba? Tentu saja domba akan menjadi mangsanya. Ini bisa dibaca di protokol ke-11. Jadi dalam protokol ini kaum Yahudi itu mau membuat negara super kuat dan kemudian menaklukkan dan menguasai negara-negara lain atau kaum Goyim. Dengan cara apa? Di sini yang menarik konspirasinya. Pertama-tama mereka akan menguasainya dari sisi politik dengan cara menyebarkan paham liberalisme atau kebebasan pada publik negara-negara Goyim. Jadi ada petikannya begini. Kata kebebasan, kata mereka, memunculkan berbagai golongan manusia untuk melawan terhadap segala kekuatan, melawan terhadap segala kekuasaan, bahkan melawan terhadap Tuhan dan hukum-hukum alam. Ini ngeri juga liberalisme ini. Dengan ini mereka mengklaim bahwa kata-kata kebebasan seperti liberty, equality, dan fraternity, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, yang pernah membuat gejolak revolusi di Prancis ya, adalah buatan mereka. Lalu bagaimana ide-ide liberalisme itu bisa ditangkap oleh publik kaum Goyim? Jawabannya tidak kalah ngerinya lagi, yaitu melalui pers. Ya, media yang sehari-hari kita baca. Ini bisa dibaca di protokol kedua dan 12. Wow. Media yang sering kita sebut sebagai pilar demokrasi itu ternyata ciptaan mereka. Tentu saja waktu itu adalah media cetak ya. Sekarang ya media online. Media inilah yang akan mereka setting untuk menanam semangat liberalisme dan menyampaikan pesan-pesan bohong untuk kepentingan mereka. Misalnya pemberitaan negara-negara liberal itu baik, maju, dan seterusnya. Kalau kita membaca buku Manufacturing Consent karya Noam Chomsky dan Edward Herman, memang sepertinya benar bagaimana politik media global itu berkaitan dengan suatu rezim dan politik dunia. Ya contoh sederhana lah kasus
Israel dan Hamas yang saat ini lagi berperang. Branding media-media barat yang sering menyudutkan pihak Hamas itu ya sudah biasa kita baca setiap hari. Dengan pers dan liberalisme inilah negara-negara goyim itu diguncang dan dirobohkan. Lalu diadakan pemilihan demokratis. Pada pemilihan inilah mereka akan pelan-pelan masuk dengan mengirimkan agen-agen mereka untuk masuk dalam lembaga-lembaga politik. Mereka lalu membuat konstitusi. Dengan demikian, konstitusi adalah medan mereka untuk melakukan agitasi dan mimbar ya bagi para tukang kecap yang mereka kirim ya. Ngeri juga ya. Agen-agen ini sebagai kaki tangan mereka. Bahkan mereka menyebut pemimpin dalam negara demokratis itu sebagai pelayan. Pelayan satu sisi mungkin baik ya, melayani masyarakat, pelayan publik gitu. Tapi mereka mengambil keuntungan. Ya namanya pelayan, kalau besok tidak cocok ya diganti aja dengan yang baru. Itu artinya bosnya adalah mereka. Ini bisa dibaca di protokol ke-10. Cara-cara seperti ini tampaknya biasa terjadi di negara-negara baik Eropa maupun Asia, bahkan mungkin Indonesia. Makanya Indonesia muncul istilah para bohir, ya, orang-orang yang mendanai calon penguasa yang hari ini lagi rame. Kemudian dari sektor pendidikan, mereka juga ingin melakukan infiltrasi dengan menguras keyakinan-keyakinan publik goyim, terutama keyakinan pada prinsip-prinsip yang mendasar, misalnya soal keyakinan pada Tuhan. Lalu mereka ingin menggantinya dengan perhitungan aritmatika dan kebutuhan-kebutuhan material. Inilah barangkali yang kita kenal hari ini sebagai sains dan teknologi. Dalam konteks pendidikan yang merusak ini, mereka mengatakan telah berhasil melakukannya dengan aliran filsafat dan sains yang banyak digandrungi para pembelajar filsafat hari ini. Wah, dalam hal ini yaitu Marxisme, Darwinisme, dan Nietzscheisme. Gila betul ya, fakultas-fakultas filsafat bisa menjadi kepanjangan tangan mereka. Ini bisa dibaca di poin ketiga protokol kedua. Memang dari tiga aliran filsafat dan sains ini sepertinya ada kemiripan, yaitu materialisme dan anti Tuhan. Nietzsche dikenal sebagai pembunuh Tuhan. Marx dikenal sebagai tokoh materialisme. Diktumnya yang terkenal adalah agama itu candu. Begitu juga Darwin, teori evolusinya menegasikan peran-peran Tuhan dalam sejarah hidup manusia. Ada lagi soal ekonomi. Dalam hal ini mereka membentuk monopoli pasar. Jadi bisa menampung kekayaan yang sangat besar sehingga kaum goyim pun harus bergantung secara finansial pada mereka. Lalu mereka memberikan pinjaman yang berbunga. Lalu mendorong kaum goyim untuk melakukan pembangunan. Begitu uang itu kurang, diberikan pinjaman lagi dengan bunga lagi. Lalu bunganya itu berbunga dan seterusnya. Hingga tidak bisa membayar lah ya. Nah, praktek ini sepertinya yang dilakukan oleh IMF hari ini sebagai pemberi hutang pada negara-negara dunia. Indonesia nggak tahu sudah berapa ribu triliun hutangnya hari ini. Apakah masih mampu bayar atau tidak. Lalu soal gaji, mereka bertekad menaikkan gaji kaum buruh. Tetapi itu hanya ilusi yang mau mereka bangun. Mengapa? Karena pada waktu yang sama, mereka men-setting untuk menaikkan harga-harga kebutuhan. Lalu secara licik, mereka melumpuhkan sumber-sumber produksi melalui aksi-aksi kaum buruh yang mereka danai. Lagi-lagi praktek-praktek seperti itu sepertinya sudah biasa terjadi di negara-negara yang berkembang. Kita masih bisa menemukan banyak sekali ide-ide gila konspirasi di dalam 24 protokol Zion itu. Lalu pertanyaannya, dari mana pertama kali muncul dokumen tersebut? Nah, pertanyaan ini akan mengantarkan kita pada bagian kedua pembahasan saya, yaitu sejarah Protocol of Zion. Protocol of Zion ini dalam banyak cerita dibuat pada kongres pertama Zionis yang dipelopori oleh Theodor Herzl di Basel, Swiss pada tahun 1997. Tapi baru pertama kali muncul dalam cetakan buku pada tahun 1905 di Rusia oleh sosok mistikus bernama Sergei Nilus. Dia menjadikan protokol itu sebagai lampiran bukunya yang berjudul The Great in the Small, The Coming of the Antichrist and Rule of Satan on Earth. Kalau di bahasa Indonesia kan secara bebas kira-kira begini, yang dahsyat dalam yang kecil munculnya antikristen dan peran setan di bumi. Memang buku ini berisi catatan langkah-langkah konspiratif menguasai peradaban Kristen ya, dengan membuat negara sebagai sarananya untuk kemudian menguasai peradaban Eropa. Jadi bukan Muslim sebetulnya, walaupun mungkin bisa jadi berkembang diperbarui menjadi ke wilayah Muslim. Lalu versi Rusia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Victor Marsden pada tahun 1921. Sejak itulah protokol Zion ini beredar luas dan dibaca oleh banyak kalangan, terutama para diplomat. Terjemahan dalam bahasa Indonesia juga ada nih, terbit pada tahun 2002, diterjemahkan oleh Ahmad Lukman dan diterbitkan oleh Pustaka Nauka dengan judul We Are Wolf, terjemahan lengkap 24 pasal Protocol of Zion.
Jadi tak sedikit yang menyatakan teks itu otentik, sehingga melahirkan apa yang disebut anti-Semit atau anti-Yahudi, yang paling dasar tentu yang dilakukan oleh Nazi di Jerman. Ada juga yang bilang itu palsu, bahkan banyak upaya yang dilakukan untuk menunjukkan kepalsuan protokol Zion itu. Dan ada yang bilang juga itu sebagai plagiarisme. Pada tahun 1920, Lucien Wolf menyebut bahwa buku itu adalah plagiarisme culas ya, dari buku aslinya yang berjudul The Jewish Bogie and the Forget Protocols of the Learned Elders of Zion. Ada juga yang mengatakan rekayasa pengikut Tsar di Rusia yang ditumbangkan oleh Bolshevik pada tahun 1917. Jadi untuk mendiskreditkan gerakan Bolshevik kira-kira maka kaum Tsar itu menyebut revolusi itu sebagai bagian dari rencana Yahudi ya, yang tertuang di dalam Protocol of Zion itu. Pada tahun 1935 ada seorang partai Nazi yang sangat anti-Yahudi tentu saja menyebarkan protokol Zion ini dalam sebuah demonstrasi di Swiss. Akhirnya dia ditangkap dan disidang. Hasil pembuktiannya katanya protokol itu omong kosong ya, nggak terbukti adanya. Pada tahun 1985 protokol itu mulai terbit di Iran dan negara-negara Timur Tengah. Lalu tahun 1988 Hamas, gerakan perlawanan Israel di Gaza yang saat ini sedang digempur oleh Yahudi itu, meyakini keaslian teks itu. Dalam sejarah naskah perjanjian gerakan Hamas menyatakan bahwa rencana konspiratif Yahudi tertuang dalam protokol Zion itu, yang kemudian hari ini juga melibas negara-negara Muslim. Bahkan dalam serialnya di Mexico City tahun 2005 menyatakan bahwa Holocaust yang dilakukan oleh Nazi adalah rekayasa para tetua Zion katanya, dengan imbalan pendirian negara Israel. Lalu pada tahun yang sama, Kementerian Informasi Rusia dalam edisi Protokol Zion mengatakan bahwa peristiwa 11 September 2021 yang menghancurkan gedung WTC di New York itu bagian dari rekayasa Zionis kata mereka. Jadi pengaruh dan perdebatan Protokol Zion ini sangat besar sampai hari ini. Pro kontranya juga berlanjut. Ya, tapi memang susah untuk membuktikannya. Kita hanya bisa mereka-reka bahwa isinya kok sepertinya banyak yang mirip dengan yang terjadi di pergerakan politik dunia hari ini.